Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu di kelas 11 ini pada pertemuan pertama di semester ganjil pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan kita kali ini adalah membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-59. Selanjutnya kita akan mengartikan perkata. Bismillah. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang amanu yang beriman, atii'ullah, taatilah Allah, wa ati'u, dan taatilah rasulah, rasul, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka berpeganglah, ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasul, in kuntum, jika kamu, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Zalika, itu, khairu, lebih utama, wa ahsanu, lebih baik, ta'wila, akibatnya. Selanjutnya kita membahas tentang penerapan hukum tajwidnya. Seperti yang anak-anak ibu dapat lihat, di sini ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzi. Jadi mad asli atau mad tabi'i bertemu huruf alif di luar kata. Membacanya dengan bacaan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Selanjutnya di sini ada mad badal. Mad badal contohnya amanu, bacanya 2 harokat. Jadi bacanya 2 harokat. Jadi di sini huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Anak-anak ibu lihat situ. Jadi huruf alif atau huruf alif ini sebenarnya adalah huruf hamzah yang mati, jadi diganti dengan huruf alif. Selanjutnya ada tahkim.
Nah, tahkim itu contohnya ati Allah. Jadi lafaz jalalah atau lafaz Allah itu didahului tanda baca dhamma. Jadi tahkim itu ada dua ya, kalau didahului tanda baca dhamma dan didahului tanda baca fathah. Jadi bisa dhamma, bisa fathah. Dibacanya tahkim. Tahkim itu tebal. Ada juga yang dibaca tipis. Kalau tipis itu adalah tarki. Jadi kalau tarki itu didahului sebelum lafaz jalalah itu didahului kasroh. Lillahi, lillahi. Ati Allah. Misalnya seperti itu, lebih tebal membacanya. Selanjutnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nah, seperti anak-anak ibu bisa lihat, di sini ada contohnya, ada wa ulil amri. Wa ulil amri. Jadi alif lam qamariyah itu huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Sedangkan huruf qamariyah sendiri ada 14. Itu diantaranya ada alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, itu huruf qamariyah. Selanjutnya di sini ada contoh ikhfa. Ikhfa adalah salah satu hukum bacaan nun sukun. Nah, di sini nun sukunnya bertemu dengan ta. Fa in tanaza'tum, fa in tanaza'tum. Nah, ikhfa itu dibacanya dengung ya. Fa in ta. Contoh-contoh huruf ikhfa diantaranya ada 15. Kalau alif lam qamariyah itu ada 14, kalau ikhfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Asbabul nuzul ayat ini dari Imam Bukhari meriwayatkan turunnya Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 ini adalah terkait penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu sariyah atau perang yang diikuti Nabi. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan ketaatan kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah kandungan isi Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Yang pertama adalah ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya adalah yang kedua, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan. Karena perintahnya merupakan perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menengahi urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya yang keempat adalah ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Jadi ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetap dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Seperti itu. Jadi ketaatan itu ada tiga ya anak-anak.
dan anak ibu ya. Jadi yang pertama adalah taat kepada Allah, itu yang utama. Taat kepada Rasul, jadi kepada Allah dan Rasul adalah yang utama.